Gue yakin banget lu sering banget dengar jargon karya anak bangsa. Yang menurut gua, jargon karya anak bangsa itu sebenarnya adalah jargon kosong atau tidak ada artinya. Welcome to Talk Talk Podcast. Let's Talk Now. Masih bersama gua Andri. Belum lama ini rame tentang akhirnya LRT itu udah di launch, udah bisa dipakai sama masyarakat umum. Tapi yang jadi permasalahan adalah ternyata banyak masyarakat yang sharing pengalamannya menggunakan LRT dan ternyata pengalaman itu tidak menyenangkan. Kayak misalnya ya, mungkin yang paling sering disorot adalah tinggi keretanya. Tinggi pintu keretanya itu, kalau menurut Inka, yang ini ya, yang memproduksi keretanya, katanya tuh memang sudah disesuaikan dengan rata-rata tinggi orang Indonesia yang 160 cm menurut Inka. Jadinya kalau untuk orang-orang yang let's say kayak gue lah yang tinggi 180 cm, gue tuh bakal struggle banget untuk masuk. Gue harus nunduk ke bawah. Dan di dalam keretanya pun gue juga ya mungkin ini ya mentok kali, agak mentok sama kepala gue ya. Itu satu gitu. Dan belum lagi ya ada juga yang komplain tentang keterlambatan, jadwalnya nggak pas, belum lagi waktu itu listriknya tiba-tiba mati. Ya kalau listriknya mati kan of course kereta jadi nggak bisa jalan ya. Gue lagi buka artikel dari CNBC. Judul artikelnya ini, heboh LRT alami gangguan, Jokowi jangan bully produk sendiri. Ini artikel tanggal 31 Agustus 2023. Ini gue bacain sedikit ya. Light Rail Transit atau LRT Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Tangerang nggak dapat, gue nggak tahu kenapa. Sempat mengalami gangguan dalam beberapa hari terakhir. Gangguan kereta LRT tanpa masinis buatan Indonesia ini sempat viral mulai dari pintu kereta yang tadi gue gue sebenarnya pengen cobain, tapi kalau tinggi keretanya jadi segituan, gue juga jadi berpikir lagi nih. Keterlambatan hingga listrik yang padam. Gangguan yang terjadi ini pun membuat Presiden RI Joko Widodo ikut merespon. Dia menyatakan bahwa jika memang ada kekurangan pada LRT itu, akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi. Yang jelas, LRT tanpa masinis ini merupakan yang pertama bagi Indonesia. Apalagi, sebagaimana diketahui, LRT Jabodebek ini merupakan buatan anak negeri melalui PT Industri Kereta Api atau INKA di Madiun, Jawa Timur. Sehingga Presiden Jokowi berpesan untuk tidak membuli produk yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri. Di sini ada dikutip pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa ada kekurangan, ya itu koreksi. Bahwa ada kekurangan itu akan kita evaluasi. Evaluasi dari INKA, dari KAI. Jangan membuli produk kita sendiri. Siapa yang mau bangga kalau enggak kita sebagai pemakai? Ya, kita sih mau bangga-bangga aja, Pak. Tapi kalau banyak masalahnya, apa yang mau dibanggain? Bahwa kadang ada macetnya, ya perbaiki. Ada kekurangan desain, perbaiki. Memang harus seperti itu, tegas Jokowi di ASBSD Tangerang Selatan Kamis 31 Agustus 2023. Ia mencontohkan seperti TGV atau kereta cepat di Prancis dan Shinkansen dari Jepang juga dibutuhkan waktu berpuluh tahun supaya bisa berjalan baik. Jangan setiap kekurangan kita langsung bully, orangnya kan nggak berani akan mencoba membuat sesuatu. Lalu di bawahnya juga ada Menteri BUMN Erick Thohir juga buka suara mengenai gangguan pada LRT. Menurutnya hal tersebut bisa dikatakan wajar karena perlu penyesuaian dan transisi. Tapi senang naik nggak? Senang nggak naiknya? Ini kan karya anak bangsa. Kita baru pertama kali punya LRT ya. Pasti ada transisi waktu lah. Kita jangan jadi bangsa dikit-dikit ngeluh imbunya. Dukungan tersebut, kata Erick, sekaligus untuk membangun moda transportasi yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi di kota Jakarta.
Akhirnya ada bawa-bawa polusi juga nih. Akhirnya apa? Ketika polusi udara seperti hari ini ngambek, tapi mendukung buatan Indonesia, memakai kendaraan publik ngambek, jadi solusinya yang mana? Lalu juga ada ini dari Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Dia, ini gue kutip ya statementnya di CNBC, ya kita harus bangga ini 90% produk anak bangsa, 90%, dan kita memang hati-hati dan konservatif, oleh karenanya kita melapor kepada Pak Presiden. Pak, kita hati-hati ya Pak, dan kita bertahap. Pak Presiden luar biasa, dikatakan kapan lagi kita bisa memiliki produk anak bangsa yang harus kita hargai, kata Budi Karya saat menjajal kereta LRT Senin 28 Agustus 2023. Oke, kalau menurut gua, ketika ada orang komplain terhadap produk lu atau jasanya atau jasa yang lu tawarkan ke masyarakat, ke konsumen, sebenarnya yang perlu kita lakukan tuh adalah jangan malah mengcounter konsumen lu, pembelinya lu gitu loh. Ini kan seperti jadinya pembelaan diri kan. Jangan membuli produk gua dong. Jangan ngata-ngatain produk yang udah gue bikin loh. Ini produk buatan anak bangsa loh, karya anak bangsa loh. Tapi ya, balik lagi nih. Entah ini LRT atau apapun produk-produk yang ditawarkan ya. Kalau kita menggunakan jargon karya anak bangsa, sebenarnya itu adalah tanda lu sendiri sebagai yang bikin produk, yang punya produk atau jasa, nggak yakin atau percaya diri dengan value yang ada di produknya lu itu loh. Akhirnya menutupinya dengan jargon nasionalisme karya anak bangsa. Lu harus menghargai produk-produk lokal, lu harus menghargai karya anak bangsa. Padahal gua sebagai konsumen, gua sebagai masyarakat ketika menggunakan produk atau menggunakan jasa, yang gua cari adalah satu, udah pasti kegunaan dan fungsinya. Manfaatnya juga apa buat gua. Itu dulu deh, itu yang paling basic loh ketika kita bikin suatu produk. Kegunaan, fungsi, dan manfaat dari LRT adalah ya masyarakat bisa mendapatkan transportasi massal yang harganya lebih terjangkau tanpa perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi kan. Tadi kan juga di ini ya disebut ya ada polusi segala macam. Itu harapannya, dan lagian juga penantian masyarakat terhadap LRT ini sebenarnya juga udah lama banget kan. Ini project dibangunnya bertahun-tahun loh. Tapi ketika akhirnya dicobain, banyak terjadi hal-hal yang katanya itu jangan dikomplain, ya nggak bisa lah. Kita kan sebagai konsumen kan kita kan punya hak dong untuk men-share, membagikan experience kita. Masa nggak boleh komplain? Masa kita nggak boleh ini kasih kritik? Misalnya kita kasih kritik harus dengan solusinya. Nah, lu yang bikin produk ini kan udah dibayar mahal ya. Masa kalau misalnya ada produk lu dikritik, lu masa harus yang kritik lu, yang mengkritik lu, yang komplain sama lu harus kita kasih solusi juga? Ya enggak dong, enggak kayak gitu caranya dong. Kan kita nggak kerja buat lu gitu loh. Apalagi ini kalau konteksnya misalnya pemerintah, ya kan kita sebenarnya yang bayar lu, kita kan yang bayar pajak bos. Nah akhirnya ketika hanya menggunakan tameng hargailah karya anak bangsa, kita tuh akan selalu susah untuk bisa naik kelas. Kita akan selalu susah bersaing dengan barang-barang, produk-produk dari luar negeri yang memang secara, gue nggak ngomong lagi hanya sekedar manfaatnya doang ya, tapi secara branding, secara value-nya itu udah kuat banget. Gimana caranya lu lawan gitu?
Karena kenapa? Kenapa mereka ini bisa memberikan atau bisa begitu powerful? Ya karena mereka memang ada sesuatu yang mereka kasih ke konsumen. Dan itu bukan nasionalisme. Itu bukan jargon yang dikasih. Ada sesuatu keunikan, ada suatu manfaat, ada suatu fungsi, dan ada suatu value, ada suatu brand value yang mereka berikan. Sehingga ketika kita pakai, kita merasa, oh ini bermanfaat banget nih buat gua. Oh ini keren banget nih barangnya nih. Contoh gini deh, Korea. Korea dikenal sebagai bangsa yang memang juga bangga banget dengan produk buatan mereka. Tapi lu lihat, dari produk elektronik, Samsung, terus mobil mereka, Hyundai, Kia, lalu juga produk-produk kreatif mereka kayak K-pop, dramanya, TV, dan macem-macem. Pernah nggak lu lihat mereka jualannya, cintailah, hargailah produk bangsa Korea. Cintailah karya anak Korea. Enggak kan? Lu ngefans dan lu bela-belain beli tiket atau apapun merchandise dari BTS atau Blackpink, itu kan karena lu suka dengan musiknya, lu suka dengan persona dari anggota BTS atau Blackpink, dan lu suka dengan performance-nya mereka. Bukan karena mereka adalah karya anak Korea, produk orang Korea. Atau ketika lu pakai iPhone misalnya, selain fungsinya iPhone, tapi kan lu juga pakai, lu beli iPhone karena kenapa? Karena ada brand value Apple. Bukan karena karya anak Amerika, produk orang Amerika. Dan ketika kita jualan ya, orang tuh nggak peduli dengan nasionalisme itu. Karena yang orang mau pakai adalah ya as simple ya, barangnya aja udah gitu. Lu kasih barang, lu kasih jasa pelayanan yang bagus, udah that's it. Sesuai dengan standar-standar yang ada gitu. Dan ketika misalnya ada kesalahan, dan ketika misalnya ada keluhan, ya udah diperbaiki, bukannya langsung mengcounter dan seperti sensitif, jangan membuli, jangan mengkritik, nggak boleh begitu, hargailah, nggak main, nggak. Kita gini, kita nggak akan pernah, sekali lagi, kita nggak akan pernah bisa kemana-mana, produk kita akan susah bersaing, sekali lagi, kalau kita hanya bermain dengan produk atau karya anak bangsa. Gue ada satu buku, ini bagus. Menurut gue, lu yang sekarang lagi membangun bisnis, entah produk atau layanan, yang menurut gue lu harus baca. Ya, tapi kadang orang Indonesia suka malas baca ya, tapi ya gua tapi gua sangat menyarankan lu, jadi ini salah satu buku yang bagus banget nih dari Seth Godin, The Purple Cow. The Purple Cow ini P baru dalam pemasaran katanya. Di sini ini buku gua sangat rekomen banget. Gue bacain sedikit ya sinopsis di belakangnya. Apa yang dimiliki oleh Starbucks, JetBlue, Krispy Kreme, Apple, Dutch Boy, Kensington, Sainsbury, Hard Candy, tapi tidak Anda miliki. Bagaimana mereka dapat menghadapi kritik dan mencapai pertumbuhan spektakuler nih. Catat ya, garis bawahi, pertumbuhan, growth, meninggalkan pendahulu mereka jauh di belakang. Itu sebenarnya yang lo harus cari. Itu sebenarnya yang lo harus bangun. Dan gue rekomen kalau lu untuk baca buku ini. Ini salah satu buku yang juga menjadi acuan gue membangun konten, personal branding, segala macem. Ya, lu wajib baca deh. Ini harusnya di Gramedia masih ada. Ini juga ada versi bahasa Indonesianya. Kalau lu komplain lu nggak bisa bahasa Inggris, lu harusnya bisa baca. Dan ya sekali lagi ya,
Jargon karya anak bangsa itu sekali lagi tidak akan ada gunanya kalau produk lo itu memang tidak ada value-nya, dan secara manfaat, secara fungsi dan kegunaan itu juga jelek. Perbaikilah kualitasnya, bikinlah produk yang keren, jadi ketika masyarakat beli produk lu, mereka suka, mereka bangga, dan mereka mencintai produk lu bukan karena jargon, tapi karena memang produk lu bagus. See you on next episode.